Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Kelanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Maidin yang baru saja digelar. Hasil ini membuat timnas Indonesia kukuh di posisi kedua klasemen grup F dengan 7 poin. Tim Garuda unggul 4 poin atas Vietnam yang menempati posisi ketiga. Timnas Indonesia sudah membuka keunggulan 1-0 saat laga baru berjalan 9 menit. Gol pembuka dicetak oleh Jayadi. Gol ini bermula dari sepak pojok terukur yang dilepaskan Tom Haye. Eksekusinya mengarah ke J.I.J. yang dalam posisi tidak terkawal dan sundulannya berhasil menggetarkan gawang tuan rumah. Timnas Indonesia bahkan bisa memperbesar keunggulan pada menit ke-24. Aksi individu dilakukan Ragnar Oratmangun yang melakukan tusukan ke kotak penalti. Pemain Fortuna Sitar itu sukses melewati dua pemain Vietnam yang diakhiri tembakan kaki kiri mendatar yang membuat Nguyen Philip kembali memungut bola dari gawangnya. Hernando Ari Sutaryadi membuat penyelamatan apik pada menit ke-33. Tendangan bebas Kuan Pan Kang yang mengarah ke gawang bisa digagalkan sembari menjatuhkan diri. Pelatih Sintayong melakukan dua pergantian pemain pada awal babak kedua. Yakob Sayuri dan Egy Maulana Fikri dimasukkan menggantikan Hoki Caraka serta kapten tim Asnawi Mangku Alam. Ragnar kembali mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol pada menit ke-65. Aksi individu dilakukan Ragnar, tetapi saat coba memberikan umpan kepada Egy Maulana Fikri, bola masih bisa diblok pemain Vietnam. Tuan rumah berupaya untuk bisa mendominasi permainan. Upaya itu membuahkan hasil, tetapi Vietnam tetap kesulitan untuk bisa membongkar pertahanan timnas Indonesia yang bermain solid di pertandingan ini. Ragnar kembali mendapatkan peluang untuk mencetak gol keduanya pada menit ke-79. Hanya saja tembakan kaki kirinya dari sudut sempit hanya menerpa bagian luar jala gawang Vietnam. Timnas Indonesia berhasil mencetak gol ketiga ke gawang Vietnam pada menit-menit akhir masa injury time. Pemain pengganti Ramadan Sananta mencetak gol setelah memanfaatkan kemelut yang berawal dari sepakan keras Edo Febriansyah di luar kotak penalti. Di laga kali ini, para pemain debutan seperti Ragnar Oratmangun dan Tom Haye menunjukkan kelasnya. Mereka tampil dengan tenang dan berbahaya di lini depan skuad Garuda. Nilai pasar J.I.J. seketika mengalami kenaikan usai debut bersama timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno yang sebelumnya sekitar 15 miliar menjadi 24 miliar. Kenaikan pasar ini terjadi setelah J.I.J. melakukan debut bersama timnas Indonesia. Performa gemilang J.I.J. di timnas Indonesia dan di klub memang pantas diakui sebagai penyebab utama naiknya nilai pasar, mengingat usianya yang masih muda dan penampilannya yang sangat baik menjadikannya pemain berpotensi yang patut diperhitungkan. Namun yang lebih menarik lagi, prestasi J.I.J. ini tidak hanya berdampak pada karir sepak bola dan nilai pasar, tetapi juga menjadi pembuktian bahwa keputusan untuk bergabung dengan timnas Indonesia bukanlah tindakan penurunan karir seperti yang sempat didebatkan oleh beberapa pihak. J.I.J. berhasil membungkam segala keraguan tersebut dengan penampilan yang brilian, menjadi argumen dengan penurunan karirnya sebagai sesuatu yang sudah tidak berlaku. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa bergabungnya dengan timnas Indonesia bukanlah langkah mundur bagi J.I.J., melainkan langkah maju yang membuka peluang baru untuk meningkatkan karirnya. J.I.J. berhasil membuktikan bahwa keputusannya adalah langkah yang tepat dengan penampilan cemerlangnya di timnas Indonesia yang membawa dampak positif tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi nilai pasar dan citra sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Penyerang FC Utrecht Ole Romani mengonfirmasi sudah dihubungi Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk diajak memperkuat timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan penyerang 23 tahun itu di channel YouTube Football Premier. Saat ditanya bagaimana cara berkomunikasi dengan Erick Thohir, Ole Romani mengatakan pembicaraan dilakukan melalui FaceTime. Saat itu Ole Romani di samping sang agen.
Oleh Romeni juga ditanya pandangannya soal pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Ia mengatakan itu sesuatu yang bagus, terlebih sejumlah rekannya seperti Ragnar Oratmangun dan Martin Paes telah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Iya, nenek saya lahir di Indonesia. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI. Sebuah kehormatan bagi saya. Nenek saya lahir di Indonesia, begitu juga ibu saya yang pernah ke sana. Pembicaraan dilakukan melalui FaceTime bersama agen saya. Saya berkata kepada Ketua Umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Mereka ingin saya memperkuat timnas Indonesia. Saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dengan meresapinya. Ya, ada sahabat saya Ragnar Oratmangun, begitu juga Martin Paes, rekan saya di NHC Nijmegen. Saya bicara ke mereka soal ini dan mengatakan apa yang terjadi. Naturalisasi sangat menarik dan sangat indah, ujar Ole Romeni. Hanya saja Ole Romeni mengatakan terlalu cepat baginya untuk memilih timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Ole Romeni musim ini membela klub Liga 1 Belanda FC Utrecht. Musim ini ia baru mencetak 1 gol karena lebih sering diperankan sebagai pemain pengganti. Kiper jangkung Cairus Margono belum juga dilirik pelatih timnas Indonesia Sintayong, kendati sudah resmi berKTP Indonesia sejak minggu lalu. Saat terjadi krisis kiper setelah Nadeo Argawinata dan Muhammad Riyandi sakit, Sintayong lebih memilih kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari untuk terbang ke Hanoi, Vietnam. Padahal Hernando Ari sedang dalam masa pemulihan dari cedera bahunya, sementara Cairus Margono sudah ready jika dipanggil ke timnas Indonesia. Seusai disumpah sebagai WNI, Cairus yang menjalani proses pewarganegaraan secara mandiri tanpa bantuan PSSI menonton laga Indonesia versus Vietnam di GBK. Ia duduk di kursi VIP dan sempat berfoto dengan Presiden Joko Widodo. Cairus Margono adalah pemain sepak bola berusia 22 tahun yang memiliki darah Indonesia-Iran. Pemain kelahiran Amerika Serikat ini memperkuat tim Yunani Panathinaikos B. Cairus berulang kali mengutarakan keinginannya memperkuat timnas Indonesia, namun hingga saat ini belum dilirik oleh Sintayong. Gelandang timnas Indonesia milik Persib Bandung yakni Mark Locke tengah mendapat komentar dari satu sosok keturunan seusai memamerkan harapannya untuk skuad Garuda. Mark Locke merupakan penggawa timnas Indonesia yang ikut dipanggil oleh Sintayong untuk melawan Vietnam saat bersua di GBK. Meski dipanggil timnas Indonesia, namun Mark Locke hanya duduk di bangku cadangan saat skuad Garuda melibas Vietnam dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Seusai pertandingan leg pertama melawan Vietnam berakhir, tampak Mark Locke mengumbar harapannya untuk timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 kelak. Dilansir dari unggahan Instagram Mark Locke pada Jumat 22 Maret 2024 lalu, tampak Mark Locke berharap timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Menariknya, unggahan foto Mark Locke bersama timnas Indonesia tersebut direspon oleh satu sosok pemain keturunan yakni Kevin Dix. Kevin Dix adalah bek kanan dari FC Copenhagen yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Maluku dan tentunya berpeluang untuk dipanggil oleh timnas Indonesia. Kevin Dix terpantau meninggalkan emoji api dalam foto Mark Locke bersama timnas Indonesia. Menariknya, komentar Kevin Dix di Instagram Mark Locke tersebut langsung mendapat berbagai respon dari pendukung setia timnas Indonesia. Tak sedikit fans dari timnas Indonesia yang berharap Kevin Dix untuk bergabung dengan skuad Garuda. Terlebih, Kevin Dix memang memiliki peluang untuk dinaturalisasi oleh timnas Indonesia, layaknya Tom Hey hingga Ragnar Oratmangun yang baru-baru ini telah bergabung. Di FC Copenhagen, Kevin Dix musim ini telah tampil sebanyak 21 kali dan membukukan 1 gol dan 2 assist sebagai seorang bek kanan di Liga Denmark. Bahkan, Kevin Dix juga sempat bermain di Liga Champions musim 2023-2024 ini bersama FC Copenhagen, di mana pemain berusia 27 tahun tersebut tampil sebanyak 8 kali. Persib Bandung mengumumkan satu pemainnya yakni Beckham Putra Nugraha mendapatkan panggilan dari Sintayong ke timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, pemanggilan pemain ke timnas Indonesia U23 menjadi polemik karena beberapa klub menolak melepas pemainnya. Kini Persib memastikan mereka akan melepas gelandang mudanya. Nah, Beckham Putra Nugraha diharuskan bergabung dengan skuad Garuda Muda pada 31 Maret 2024 di Jakarta. Setelah itu mereka akan berangkat TC ke luar negeri.
Dengan pemanggilan ini, Beckham akan absen dalam 4 pertandingan Maung Bandung di BRI Liga 1 melawan Persita Tangerang, Persebaya Surabaya, Borneo FC, dan PSS Sleman. Sementara itu, timnas Indonesia U23 bakal menghadapi lawan kuat di Piala Asia U23 2024, Garuda Muda, segrup dengan tuan rumah Qatar, Australia, serta Yordania. Turnamen ini penting bagi masa depan Sintayong karena PSSI menargetkan lolos ke fase grup. Park Hang-seo disebut telah membuka sinyal kembali melatih timnas Vietnam setelah sempat vakum setahun dari sepak bola. Pelatih asal Korea Selatan itu baru-baru ini menulis pesan bersayap soal masa depannya di dunia kepelatihan. Semuanya tampak menjanjikan ketika musim semi tiba. Setelah hibernasi, beruang telah bangun dan mencari tantangan baru, ujar Park Hang-seo. Pernyataan Park Hang-seo tersebut sontak menjadi sorotan bagi netizen Vietnam. Mereka ramai-ramai mendesak sang pelatih kembali menangani timnas Vietnam. Park Hang-seo memutuskan meninggalkan Vietnam setelah kontraknya berakhir pada Januari 2023. Federasi Sepak Bola Vietnam atau PFF kemudian menunjuk Philip Trosser sebagai pelatih anyar. Sayangnya, Vietnam justru mengalami kegagalan beruntun di bawah kendali Philip Trosser dan menyebabkan ranking FIFA mereka anjlok drastis. Taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you.